Halo, saya Doni Mario Ayurbaba. Saya ingin menjelaskan tentang teori kritis media. Teori kritis media adalah pendekatan yang menganalisis bagaimana media mempengaruhi kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial dalam masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa media bukanlah alat netral, tetapi berfungsi untuk mendukung kekuasaan dominan dengan menyebarkan ideologi tertentu, mengarahkan opini publik, dan mempengaruhi kebutuhan serta keinginan masyarakat agar sesuai dengan kepentingan kapitalis atau kelas penguasa. Pencipta teori ini. Teori ini atau teori kritis media ini diciptakan oleh para pemikir dari mazhab Frankfurt, khususnya Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer. Mereka mengembangkan konsep-konsep dasar dari teori ini, termasuk industri budaya yang mereka jelaskan dalam karya berpengaruh mereka, yaitu dialektika pencerahan atau dialectic of enlightenment. Mereka berdua ini atau Adorno dan Horkheimer berargumen bahwa media dan budaya populer digunakan sebagai alat kapitalisme untuk mempertahankan kontrol sosial dan menghambat kemampuan kritis. Kelebihan dari teori ini. Menurut para ahli, kelebihan dari teori ini yang pertama adalah perspektif kritis terhadap media dan kekuasaan. Teori ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana media dapat berperan sebagai alat kontrol sosial untuk mendukung kepentingan kelas dominan dan menyebarkan ideologi tertentu. Yang kedua kelebihannya adalah kesadaran akan manipulasi dan hegemoni. Teori ini mengungkap cara media dapat membentuk opini publik dan menciptakan masyarakat yang konsumtif dan pasif melalui produk budaya yang didesain secara komersial. Yang ketiga, dorongan untuk kritik dan perlawanan. Teori kritis media mendorong audiens untuk lebih kritis terhadap pesan media, memotivasi penciptaan media alternatif, dan perlawanan terhadap struktur yang tidak adil. Yang keempat, relevansi dalam era digital. Meskipun dikembangkan di abad 20, konsep-konsep teori ini tetap relevan, terutama dalam konteks media sosial dan kontrol informasi di era digital. Yang kelima, pentingnya ruang publik untuk diskusi kritis. Teori ini menyoroti perlunya ruang publik yang bebas untuk diskusi terbuka, yang penting untuk menjaga kebebasan berekspresi dan demokrasi dalam media. Berikutnya adalah kelemahan dari teori ini. Menurut para ahli, yang pertama kelemahannya adalah pendekatan pesimistik, yaitu terlalu negatif terhadap media, mengabaikan potensi positif media sebagai alat perubahan sosial. Kemudian kelemahan yang kedua adalah kurangnya bukti empiris. Banyak bersandar pada teori tanpa data empiris sehingga rentan terhadap kritik akademik yang lebih ilmiah. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah minim agensi individu. Menganggap audiens pasif dan mudah dimanipulasi, kurang memperhitungkan kemampuan berpikir kritis individu. Yang keempat adalah generalisasi media sebagai alat dominasi, yaitu mengabaikan media independen yang menentang
kekuasaan yang dominan. Yang berikutnya adalah kurang relevan dengan media modern. Fokus pada media tradisional kurang memperhitungkan dinamika media digital dan interaktif di era sekarang ini. Contoh kasus dari teori ini yang pertama, atau contoh kasus dari teori kritis media, yang pertama adalah pengaruh berita terhadap pemilu. Dalam banyak kasus, media besar dianggap mempengaruhi hasil pemilu dengan memberikan liputan yang lebih positif kepada kandidat tertentu, terutama kandidat yang sesuai dengan kepentingan pemilik atau pengiklan mereka. Ini sejalan dengan konsep teori kritis tentang bagaimana media memperkuat kekuasaan dominan dengan mengontrol narasi yang didengar publik. Contoh berikutnya yaitu berita dan narasi bias di media utama. Media besar sering dianggap bias terhadap kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Misalnya, dalam liputan tentang konflik internasional atau kebijakan domestik, beberapa media mungkin menyoroti perspektif yang mendukung pemerintah atau korporasi besar. Ini mencerminkan konsep teori kritis tentang bagaimana media dapat memperkuat kekuasaan dominan dan membentuk opini publik sesuai dengan kepentingan ideologi tertentu. Kesimpulan dari teori kritis media ini yang pertama adalah media sebagai alat kekuasaan. Media memperkuat kekuasaan dominan dan ideologi tertentu. Kemudian yang kedua adalah manipulasi dan hegemoni. Media mengontrol opini publik dan menciptakan masyarakat pasif. Berikutnya adalah industri budaya. Budaya populer diproduksi dengan tujuan komersial dan mengalihkan perhatian dari isu sosial. Kemudian yang berikutnya adalah peran audiens. Meskipun media berpengaruh, audiens tetap memiliki potensi untuk berpikir kritis. Kemudian pentingnya kritik sosial. Teori ini mendorong kesadaran kritis terhadap pengaruh media dan perlawanan terhadap ketidaksetaraan. Daftar pustaka bisa kita lihat di layar ini, yaitu Adorno, Theodor W. dan Horkheimer Marx tahun 1944 dalam bukunya berjudul Dialectic of Enlightenment, Philosophical Fragments di Stanford University Press. Kemudian yang kedua adalah Mercius Herbert tahun 1964, One Dimension Man, Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, Beacon Press. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan singkat saya tentang teori ini. Terima kasih.